Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Swallowed Star episode 168. Sedikit disclaimer, alur cerita dari Donghua ini terdapat perbedaan cerita dan penyesuaian dari novel ke video Donghua aslinya. Untuk itu, jika ada perbedaan alur cerita, tokoh ataupun latar tempatnya harap dimaklumi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gas ke ceritanya. Setelah meninggalkan medan bintang Wulong, Luo Feng memulai perjalanan antar bintang menuju negara alam semesta Ganwu bersama Dilan. Dalam keheningan kapal Yunmo yang merenungi pencapaiannya, mengumpulkan ratusan fragmen armor misterius dan menyusun rencana besar untuk menembus hukum alam semesta. Namun di tengah perjalanannya, datang tawaran misi yang mengguncang. Pemburu organisasi kejam bernama Angin Api demi hadiah 2 juta poin. Tugas ini bukan sekedar pertarungan fisik, melainkan ujian moral dan strategi dengan konsekuensi nyata di jagat maya. Misi dimulai di planet Bas, tempat penderitaan budak membuat Luo Feng bergerak tanpa ragu. Bersama Dilan, ia meluluh lantahkan pasukan musuh, membebaskan desa kayu besar, dan membakar semangat seorang pemuda bernama Dragon Law. Namun, kemenangan ini hanya awal. Saat Luo Feng mengunjungi planet-planet lain, ia meninggalkan jejak berdarah. Satu persatu eksekutif angin api dilenyapkan dengan kekuatan dan ketegasan tanpa ampun. Di balik kebrutalan itu, ia memegang prinsip, hanya yang bersalah yang akan dihukum. Kebrutalan memuncak saat Luo Feng membantai lebih dari 1 juta orang dalam waktu kurang dari sebulan, termasuk pemimpin-pemimpin keji seperti Klaus dan Palimande. Dunia demi dunia jatuh dalam kehancuran, namun galaksi justru memandangnya sebagai simbol keadilan yang tak bisa dibeli. Bagi Luo Feng, semua ini adalah tentang membasmi kejahatan dari akarnya. Meski rekan setianya Dilan sesekali mengingatkan sisi kemanusiaan, Luo Feng tetap teguh pada jalannya, karena dalam hukum semesta, kekuatan adalah kebenaran. Pertarungan pamungkas akhirnya tiba. Luo Feng menghadapi Pan Xi, pemimpin tertinggi angin api. Di sistem pertahanan BN Minor, pertarungan kolosal pun pecah, mempertemukan dua kekuatan besar dalam duel tanaman raksasa dan bilah emas maut. Namun, ini lebih dari sekedar perang antar makhluk kuat. Ini adalah pertempuran ideologi antara tirani dan kebebasan. Dengan semangat tak tergoyahkan, Luo Feng bertarung demi masa depan yang lebih adil, mengetahui bahwa nasib triliunan makhluk bergantung pada kemenangan yang akan ia raih. Di episode selanjutnya, di tengah luasnya jagat raya yang dipenuhi kekuatan luar biasa, memelihara bentuk kehidupan tanaman ternyata jauh lebih rumit dan mahal dari yang dibayangkan. Contohnya adalah kontak awan anggur, tanaman buatan Luo Feng yang telah mencapai tingkat kekuatan penguasa sektor level 9. Untuk mempertahankannya saja dibutuhkan 100.000 elemen campuran, jumlah yang luar biasa besar. Mengingat rata-rata kekayaan seorang immortal general hanya sekitar 10.000 elemen, ini menjadikan eksperimen terhadap bentuk kehidupan tanaman sebagai hal yang bisa dilakukan oleh pihak dengan sumber daya luar biasa besar. Namun, kejutan datang dari Pan Xi, pemimpin organisasi angin api yang diketahui memelihara 2 tanaman tingkat tinggi sekaligus, anggur metal dan bunga saluo. Keduanya sama-sama berada di level penguasa sektor 9, yang artinya biaya perawatannya pun sangat fantastis. Keberadaan 2 tanaman langka ini menimbulkan misteri besar. Dari mana Pan Xi mendapatkan dana sebanyak itu? Pertanyaan ini makin menggeliti karena tanaman-tanaman itu ternyata menjadi senjata rahasia dalam pertempuran luar angkasa. Dalam duel sengit di ruang angkasa, Pan Xi mengerahkan kekuatan bunga saluo dan anggur metal untuk menyerang Luo Feng. Tapi Luo Feng telah bersiap dengan kapal tempurnya, Yunmo Planet, yang mampu melesat dengan kecepatan menakjubkan dan dilengkapi teknologi tempur mutakhir. Kontak awan anggur miliknya berhasil menjebak kedua tanaman Pan Xi, sementara kapal Yunmo menghujani mereka dengan serangan brutal. Tak lama, kedua tanaman hancur dan Pan Xi pun ikut tewas. Meski sudah menang, Luo Feng belum selesai. Bersama AI-nya Babata dan rekannya Dilan, ia mulai menggeledah harta milik Pan Xi yang membawa semua benda ke dalam dunia internal miliknya yang luas dan tersembunyi. Tempat di mana tidak ada kekuatan pun bisa dengan mudah melacak apapun. Di sana, Luo Feng menemukan sebuah benda kecil yang tampak sepele, namun menyimpan rahasia besar yang bisa saja menjadi kunci dari misteri lebih besar yang belum terungkap.
Di dunia internal miliknya yang luas dan tersembunyi, Luo Feng memeriksa satu persatu barang warisan dari Pan Xi. Di antara tumpukan benda, sebuah kartu perak menarik perhatiannya. Meski terlihat sederhana, kartu itu ternyata menyimpan sebuah dunia kecil di dalamnya. Dengan satu semburan energi, Luo Feng menembus masuk ke dunia tersebut dan menemukan pemandangan aneh. Sungai raksasa yang dinginnya menusuk, mengalir di tengah dataran datar yang luas. Dengan bantuan Babata, AI setianya, Luo Feng segera mengidentifikasi keanehan itu. Sungai tersebut ternyata berisi air suci Luoke, cairan legendaris bernilai tinggi yang pernah dilelang seharga hampir 9 juta elemen campuran per kilometer kubik. Setelah dihitung, volume sungai mencapai lebih dari 700 km kubik. Nilai totalnya menembus 6,3 miliar elemen campuran. Temuan ini membuat Luo Feng merasa seperti menemukan gunung emas tersembunyi di balik kabut. Air suci itu bukan hanya bernilai materi, tetapi juga sangat kuat dalam hal energi kehidupan. Ia bisa menyembuhkan luka, mempercepat pertumbuhan tanaman, bahkan menjadi bahan langka untuk evolusi makhluk hidup tingkat tinggi. Tak heran, Pan Xi menyembunyikannya rapat-rapat. Ia hanya menggunakan sedikit demi sedikit air tersebut untuk menyuburkan tanaman langkanya, yang kemudian berkembang hingga level penguasa sektor. Rahasia ini menjadi kekuatan tersembunyi yang tak diketahui bahkan oleh perusahaan alam semesta virtual. Kini Luo Feng tahu, ia bukan hanya memenangkan pertempuran, tapi juga menemukan kekayaan yang bisa mengubah takdirnya. Kembali ke kapal Yunmo, ia tersenyum bahagia dan langsung memanfaatkan air suci itu untuk menanam kontak awan anggur, berharap tanaman itu bisa menembus ke level tertinggi. Di tengah rasa syukurnya, tiba-tiba Babata mengabari ada pesan masuk. Apakah ini pertanda awal dari petualangan baru atau justru ujian yang lebih besar menanti? Luo Feng memasuki jaringan virtual alam semesta. Sebuah dunia digital luar biasa yang menjadi tempat pertemuan para makhluk kuat dari seluruh penjuru jagat raya. Di villa miliknya yang terletak di wilayah utama Gunung Yuxiang, ia dikejutkan oleh kemunculan sosok yang sangat dikenalnya, Kaisar Truyan, seorang manusia kera lapis baja emas yang tak lain adalah gurunya sendiri. Kehadiran sang guru bukan tanpa alasan. Truyan memanggil Luo Feng untuk membahas sebuah urusan penting. Rupanya, surat panggilan yang Luo Feng terima sebelumnya datang langsung darinya, meminta Luo Feng segera hadir di dunia virtual. Luo Feng yang baru saja menyelesaikan misi tingkat 1 dengan membunuh Pan Xi, sebuah misi berdarah yang memerlukan kekuatan dan ketegasan luar biasa, terkejut karena urusan ini tampak lebih mendesak dari penilaian misi itu sendiri. Mendengar Luo Feng telah menyelesaikan misi tingkat 1, Kaisar Truyan mengerutkan kening, lalu meminta penjelasan mendetail. Luo Feng pun memaparkan seluruh pengalamannya tanpa menyembunyikan sedikit pun informasi, termasuk metode brutal yang digunakannya dalam penyelesaian misi. Truyan hanya tersenyum tipis, mengakui bahwa gaya Luo Feng sangat mirip dengannya, tanpa ampun. Namun, misi tingkat 1 bukan sekedar mengukur kekuatan. Ia adalah ujian karakter sejati. Setiap tindakan, perkataan, bahkan cara Luo Feng memperlakukan bawahan dan musuh, semuanya dinilai secara menyeluruh. Nilai akhir misi bisa sangat bergantung pada siapa yang menilai. Beberapa penilai akan mengagumi ketegasan dan keberanian Luo Feng, sementara yang lain mungkin menganggapnya terlalu haus darah. Truyan tak bisa memastikan apakah nilai Luo Feng akan menembus batas 80%. Tapi, urusan misi ternyata bukanlah inti pertemuan mereka. Dengan wajah serius, Truyan mengungkapkan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih penting. Seorang makhluk absolut dari dojo kapak besar, bahkan lebih ditakuti dari ayah Yanzu, seorang kesatria bernama Si Huo, telah secara pribadi ingin bertemu Luo Feng. Sosok itu dikenal sebagai kesatria abadi, anggota eselon tertinggi dojo kapak besar, dan salah satu makhluk terkuat di umat manusia. Bahkan, ia adalah murid dari pencipta dojo kapak besar, sosok legendaris yang menciptakan tablet kekacauan kapak besar, salah satu artefak tertinggi di antara umat manusia. Luo Feng tercengang, mengapa makhluk sebesar itu ingin menemuinya? Seorang pemuda dari bumi yang bahkan belum lama dikenal sebagai pejuang elit. Tak lama setelah Truyan pergi, hanya 3 detik berselang, sebuah panggilan misterius masuk. Nomornya tidak diketahui, namun tekanan luar biasa langsung terasa ketika panggilan diterima. Dari layar muncul sosok nyaris tak bisa dideskripsikan, penuh dengan sulur tanaman merambat, mata menyala hijau, dan aura tekanan yang mampu membuat ruang virtual pun bergetar.
Luo Feng terjatuh ke dalam ilusi mimpi buruk hanya karena bertemu pandang dengannya. Ilusi itu begitu nyata, penuh dengan jeritan setan dan ketakutan yang menusuk jiwa, hingga Luo Feng tersadar sambil terengah. Inilah kekuatan seorang kesatria abadi. Bahkan melalui layar pun ia bisa menjebak pikiran seseorang dalam ilusi tak berujung. Kesatria abadi, sosok eksentrik dan mengerikan ini, dengan tawa tajam dan suara menggores telinga, menatap Luo Feng dan menyatakan tujuannya secara langsung. Ia ingin membeli galaksi Bima Sakti. Dengan kekuatannya, ia bisa saja mengambilnya secara paksa. Namun, aturan 5 kekuatan raksasa di alam semesta mencegahnya melakukannya secara sewenang-wenang. Sebagai pemimpin resmi Bima Sakti, Luo Feng adalah satu-satunya yang bisa menyetujui transaksi ini secara sah. Kesatria abadi tanpa basa-basi memintanya untuk menyebutkan harga. Baginya, waktu sangat berharga dan ia tidak punya banyak kesabaran untuk negosiasi panjang. Luo Feng berdiri di hadapan tawaran yang bisa mengubah segalanya, bukan hanya kekuatan dan pengaruh yang sedang mempertaruhkan dirinya, namun juga masa depan Bima Sakti dan mungkin takdirnya sendiri di tengah pertarungan kekuatan besar alam semesta. Dalam hening yang menyesakan, Luo Feng merasakan tekanan tak kasat mata menyelimuti dirinya. Sosok di hadapannya, meski hanya hadir melalui layar, adalah makhluk dengan kedudukan mutlak di jagat raya. Seorang kesatria abadi, keberadaannya bagaikan badai yang tenang namun mematikan. Satu kilasan amarah darinya bisa menghapus jejak kehidupan. Di mata makhluk agung itu, Luo Feng tak ubahnya semut kecil yang bisa dilumat kapan saja, hanya dengan isyarat samar dari koneksi atau kekuatannya. Dengan penuh hormat, Luo Feng berdiri tegak dan menundukkan tubuh di hadapan layar. Suaranya tenang, meski hatinya berdebar. Ia menawarkan semua planet di galaksi Bima Sakti secara cuma-cuma, asal sang kesatria abadi bersedia membiarkan satu planet kecil, rumahnya bumi, tetap berada dalam perlindungan manusia bumi. Kesatria abadi terdiam sejenak, matanya yang hijau berkilau tajam menatap Luo Feng. Ada rasa tidak berdaya yang mengendap di balik sorot itu. Ia bergumam mengakui bahwa sesungguhnya ia hanya tertarik pada bumi, planet lain tak memiliki daya pikat baginya. Luo Feng terkejut, mengapa makhluk sekuat itu menginginkan bumi, sebuah planet kehidupan biasa di mata jagat raya. Namun sang kesatria tidak memberinya jawaban yang memuaskan. Ia malah menunjukkan tanda-tanda kegelisahan, dan dengan suara tajam yang menyayat, mengultimatum Luo Feng, jual atau hadapi akibatnya. Dengan keteguhan luar biasa, Luo Feng mengutarakan tekadnya. Ia menolak menjual rumahnya. Baginya, bumi bukan sekedar tanah, melainkan tempat di mana manusia bumi hidup, tumbuh dan bermimpi. Ia tahu keputusannya bisa berujung pada kematian, tapi ia tak gentar. Bahkan ketika tekanan dari kesatria abadi membuat tubuhnya mulai retak dan lututnya terpaksa menyentuh lantai, ia tetap mempertahankan sikapnya. Tawa ganjil dan menyeramkan meledak dari kesatria abadi. Ia bukan makhluk biasa. Dia adalah penjelajah ekstrim alam semesta. Seorang yang menantang bahaya tanpa rasa takut. Kepribadiannya aneh dan tak terduga. Ia tak memiliki negara semesta, tak membentuk sekte, bahkan tak tertarik pada kekuasaan. Hidupnya adalah petualangan, dan kesombongannya nyaris tak terukur. Meski begitu, justru karakter inilah yang membuat Luo Feng tak sepenuhnya bisa menebak langkah selanjutnya. Namun Luo Feng tak datang tanpa persiapan. Ia telah merancang rencana untuk menghadapi skenario terburuk. Ia tahu bahwa dengan posisi dan identitasnya sebagai jenius di perusahaan alam semesta virtual, sang kesatria tak akan sembarangan menghabisinya tanpa memicu konflik besar. Bahkan jika hal itu benar-benar terjadi, Luo Feng siap melarikan bumi ke dunia internalnya, tempat yang aman dan tersembunyi. Dengan teknologi dan kekuatannya, dia bisa menyelamatkan rumahnya dari kehancuran, bahkan jika itu berarti harus mengembara di galaksi tanpa arah. Dan ketika semua kemungkinan terburuk telah ia pikirkan, ketika seluruh beban semesta seakan menekan pundaknya, tiba-tiba suara kesatria abadi kembali terdengar. Ia tertawa, tapi kini tawa itu bukan lagi ancaman, melainkan rasa kagum. Ia mengakui keberanian Luo Feng. Ia menghargai keteguhan hatinya. Ia menyukai orang-orang berani, orang-orang yang tak takut menghadapi takdir. Sebagai bentuk penghargaan, sang kesatria akhirnya bersedia mundur. Ia hanya meminta sebuah pulau kecil di bumi sebagai bentuk simbolik penyelesaian masalah. Luo Feng menyanggupi tanpa ragu, menawarkan pulau terbaik demi menjaga kedamaian.
Sorotan mata hijau itu menatap Luo Feng sekali lagi. Di balik kilau tajamnya, tersembunyi rasa puas dan kekaguman. Lalu dengan tawa nyaring yang menggema, kesatria abadi menghilang. Tekanan pun lenyap, udara kembali mengalir bebas di ruang kerja Luo Feng. Luo Feng jatuh terduduk di kursinya, nafasnya terengah, dahi dipenuhi keringat dingin. Ia nyaris harus meninggalkan segalanya, tapi tidak hari ini. Hari ini ia menang. Di tempat lain, jauh di belahan Bima Sakti, tepatnya di hutan Amazon yang masih liar dan murni, cahaya merah samar muncul, menggetarkan ruang di sekelilingnya. 10 makhluk kuat muncul dalam sekejap. Di antara mereka, berdiri sosok anggun namun mematikan, Kaisar Yanzu. Dengan senyum puas, ia memandangi lingkungan sekitar. Kristal abadi yang dahulu ia tempatkan di lokasi ini kini terbukti sangat berguna. Ia adalah yang pertama mencapai bumi atas perintah ayahnya, dan pencapaiannya akan dikenang. Di belakangnya, para makhluk abadi lainnya mengangguk setuju. Di tengah kerumunan para pejuang kuat, satu pesan jelas menggema. Bumi, meski kecil, kini menjadi pusat perhatian kekuatan-kekuatan besar alam semesta, dan perjuangan Luo Feng barulah dimulai. Sobat spoiler, itulah spoiler untuk episode 168 dari Donghua series Swallowed Star. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode aslinya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.